Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ustadz Rifan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik 1 kelas 5 untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajar bahasa Indonesia KD 3.1. Di dalam KD 3.1 itu kita belajar tentang ide pokok. Apa itu ide pokok? Di dalam buku pupena kita kelas 5A halaman 4, ide pokok itu merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Kemudian di sana dikatakan ide pokok itu sama dengan pokok pikiran, sama dengan gagasan utama. Dengan kata lain, ide pokok, pokok pikiran, gagasan utama itu sama. Kemudian kenapa kita harus mencari ide pokok? Ide pokok itu digunakan untuk memudahkan kita mengetahui inti atau masalah utama yang disampaikan penulis dalam tulisannya. Atau cara sederhananya adalah ide pokok itu merupakan inti dari semua bacaan. Nah, kemudian bagaimana menentukan ide pokok? Yang pertama, tentukan terlebih dahulu kalimat utamanya. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana mencari kalimat utama? Kalimat utama dicari dengan cara menggarisbawahi terlebih dahulu kalimat yang akan diprediksi menjadi kalimat utama. Kemudian bandingkan kalimat tadi yang kita garisbawahi dengan kalimat-kalimat yang lain. Kalau yang kita garisbawahi itu merupakan kalimat utama, maka dia tidak menjadi atau tidak menjelaskan kalimat yang lain. Artinya dengan kata lain, kalau yang kita garisbawahi tadi kalimat utama, dia bisa berdiri sendiri. Sedangkan kalimat-kalimat yang lain merupakan kalimat penjelas. Nah, ketika tadi kita garisbawahi di depan, artinya kalimat pertama kita anggap sebagai kalimat utama, maka sehingga ketika nanti di akhir itu benar kalimat utama dan kalimat utamanya di depan disebut paragraf deduktif. Tetapi ketika kalimat utamanya di belakang maka disebut paragraf induktif. Kemudian kita lanjutkan, ketika kita sudah menemukan kalimat utama, kemudian kita lanjutkan ke tahap yang kedua adalah menentukan ide pokok. Ide pokok diambilkan dari ringkasan dari kalimat utama. Bisa kata-katanya dipakai semua ataupun diambil intinya saja atau ringkasan tanpa mengubah makna. Jadi ide pokok tahap 2 ini, ide pokok diambilkan dari kata-kata di kalimat utama atau dengan kata sinonim yang maknanya hampir sama. Kemudian kita langsung ke contoh. Di sini ada contoh diambilkan dari pupena kelas 5A halaman 5. Nah, di dalam contoh ini Ustadz bacakan dulu. Gurita. Gurita merupakan salah satu hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak dan berenang jarak jauh. Langkah pertama adalah kita garis bawahi yang kita prediksi menjadi kalimat utama. Biasanya untuk ukuran anak sekolah dasar kita di kelas 5 itu kalau nggak pertama ya terakhir. Coba kita garis bawahi dulu yang kalimat pertama. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan cerdik dan pintar. Kita anggap sementara itu sebagai kalimat utama. Kemudian kita lihat kalimat kedua. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang kuat. Kita lihat kalimat kedua ini. Kalimat kedua ini apakah menjelaskan kalimat pertama? Ya, karena di situ gurita memiliki yang cukup daya ingat yang kuat. Menjelaskan apa? Kata cerdik dan pintar. Berarti dari kalimat kedua ini adalah kalimat penjelas dari kalimat pertama. Kita lihat kalimat ketiga. Gurita dapat memecahkan masalah yang sama. Kenapa gurita dapat memecahkan masalah yang sama? Karena dia cerdik dan pintar. Berarti menjelaskan lagi kalimat pertama. Berarti kalimat pertama masih kalimat utama. Ketika kita lihat kalimat keempat. Selain itu, gurita dikenal perenang yang cukup cepat. Nah, berarti dia juga hewan cerdik dan pintar. Menjelaskan kalimat pertama. Dan yang terakhir, gurita menggunakan gerakan mendorong jet untuk bergerak cepat berenang jarak jauh. Dia menjelaskan kalimat sebelumnya. Berarti kalimat 2, 3, 4, dan 5 itu kalimat penjelas. Sehingga kalimat pertama
kita kita simpulkan bahwasanya kalimat pertama itu kalimat utama, yaitu gurita merupakan salah satu hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan cerdik dan pintar. Kemudian bagaimana cara menentukan ide pokoknya? Ide pokoknya kita tentukan dengan cara meringkas dari kata-kata yang ada di kalimat utama. Kita ambil gurita, merupakan salah satu jenis hewan. Berarti salah satu jenis itu bisa kita hapus, langsung merupakan hewan. Kemudian tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Intinya dari kalimat utama itu adalah gurita, hewan tidak bertulang belakang, cerdik dan pintar. Kita gabung jadi satu, itu jadi ide pokok. Kemudian karena tadi kalimat utamanya di awal paragraf, maka paragraf tentang gurita ini masuk ke paragraf deduktif. Demikian pesan Ustadz adalah jaga kesehatan baik diri maupun lingkungannya. Kemudian hindari berkerumun dan memakai face shield atau masker ketika keluar rumah, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah mengangkat pandemi ini dari negeri kita sehingga kita bisa bersekolah kembali. Demikian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.